pesan saya punya ustadz, saya punya kiai yang mengatakan al ilmu bisyai' khair min jahlih. Mengerti sesuatu sedikit lebih baik daripada tidak mengerti sama sekali. Pada episode kali ini, Al-Wusto Channel akan mengenalkan kepada teman-teman seorang penulis dan muhaqqiq kitab-kitab. Beliau adalah Habib Syekh bin Idrus bin Hud Al-Aidrus. Habib Syekh bin Idrus bin Hud Al-Aidrus adalah seorang tokoh penting dalam dunia literasi Islam di Indonesia. Lahir di Jakarta, beliau dikenal sebagai seorang muhaqqiq, yaitu pengoreksi, penilai, dan pelurus kitab-kitab klasik Islam. Selain itu, beliau juga seorang penulis produktif dengan karya-karyanya yang berfokus pada keaslian teks atau kebenaran dari suatu tulisan karya para ulama. Pendidikan Habib Syekh dimulai di Jamiatul Khair, di mana ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di sana. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya di pesantren Darut Tauhid di bawah bimbingan Syekh Abdullah Awad Abdun selama 6 tahun, yang membekali beliau dengan dasar-dasar ilmu agama yang kuat. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, selama 4 tahun, memperdalam ilmu syariah. Setelah kuliah 4 tahun, selesai alhamdulillah dalam waktu 4 tahun, saya lanjut kursus bahasa Inggris selama 7 bulan. Baru pulang ke Indonesia tahun 95. Asal muasal kita pertama, kenapa kita sampai membuat buku sendiri, mentahqiq juga sendiri. Sebenarnya ini tidak sengaja. Dan kan alhamdulillah pernah juga di Mesir itu saya kursus komputer. Pesan saya punya ustadz, saya punya kiai yang mengatakan al ilmu bisyai' khair min jahlih. Mengerti sesuatu sedikit lebih baik daripada tidak mengerti sama sekali. Tidak lama, selanjutnya hanya sama teman aja. Ini yang pelajaran yang saya pelajari seminggu sangat membantu saya merealisasikan apa yang saya ketahui. Yang saya belajar itu mulai di pondok 6 tahun, di Al-Azhar 5 tahun, kebantu dengan yang seminggu ini. Ketika saya pulang, itu karena masih baru, kitab-kitab yang cetakan lama itu mulai di komputerisasi dari penerbit-penerbit Beirut, dan kakak saya importir ketika itu. Disinilah kita ketemukan problem-problem, banyak masalah-masalah, banyak komplain-komplain dari kiai-kiai, pesantren-pesantren semua komplain. Ini buku gimana ini? Sekarang cetakan yang baru, tulisannya bagus, tapi isinya banyak salah. Ada yang mengatakan komplain ini kurang 1 halaman. Ketika kurang 1 halaman, maka kita ketik 1 halaman. Tapi karena terlalu banyak, timbullah saya sarankan ketika itu komunikasi dengan saya punya kakak, kenapa kita nggak coba cetak aja untuk buku-buku tipis saja, nggak usah buku-buku tebal seperti kita Bulughul Maram, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, seperti kayak begitu. Tadinya kita hanya sekedar pengen ngetik yang penting sama dengan buku yang kita sadur, sekarang nggak ya, bisa. Ini harus dibetulkan, tapi bukan dari kita punya pengetahuan, tidak, harus dari saduran buku yang kita bisa percaya. Kesalahan ketik itu di percetakan ya hal yang biasa ya. Jadi makanya kadang-kadang kita sudah berhati-hati. Seperti Bulughul Maram ini kita koreksi itu dengan 3 tim. Pertama, koreksi tulisan hasil ketik, terus perbandingan antara cetakan, ketiga penentuan, keempat ini baru kita kasih catatan kaki. Dan itu pun tidak murni 100% pasti betul, tidak. Ya paling tidak meminimalisir kesalahan-kesalahan cetakan. Ketika mulai timbul perbedaan-perbedaan, mulai harus kita kasih tahu kepada pembaca bahwa ada buku-buku cetakan lain tulisannya seperti ini, dan ada yang seperti ini. Ini ketikannya seperti begini. Ya di cetakan lain seperti begini. Ya. Dan ini sesuai, misalnya kita bilang Bulughul Maram sesuai dengan kitabnya si pengarang Ibn Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari menulis seperti ini. Di cetakan lain begini. Mungkin yang benar adalah yang ini. Mungkin. Ini saya juga diajarkan oleh saya punya guru Ustaz Abdullah Abdun. Kata Ustaz Abdullah Abdun itu, walaupun enta yakin 1000% tulisan itu salah, tapi kalau semua buku nulisnya seperti itu, Anda harus tulis seperti itu, tidak boleh Anda robah. Kalau Anda mau bicara, tulis catatan kaki. Dan jangan pernah mengatakan bahwa itu salah cetak. Enggak. Tapi kata Ustaz Ana, tulis wala Allah shawab,
mungkin yang benar seperti ini. Yang belum tentu juga itu salah. Bisa jadi pengarang ini mempunyai sanad hadis ke atas yang kita tidak tahu. Jadi kita wajib menuliskan apa adanya. Sebenarnya itu murni bukan pemikiran kita, tapi murni itu adalah tulisan-tulisan pengarang-pengarang terkenal yang hanya saya pindahkan ke buku saya. Dan alhamdulillah buku ini sudah diterima sama masyarakat. Ya, saya datang ke beberapa pesantren, saya bicara langsung dengan gitu. Jadi kita presentasi ini gimana. Bahkan mereka juga, dulu coba lihat di kamus ini, mereka itu mencoba gitu, coba cek ya. Saya kasih contoh satu, di sini ditulis Yaumun Nawa pakai nun ya. Ini buku Ta'lim Muta'alim halaman 12, Yaumun Nawa. Di sini juga di syarahnya ditulis Yaumun Nawa. Di buku cetakan lain ini tertulis di sini Yaumut Tawa. Problemnya juga di tempat buku-buku yang lain yang cetakan baru, mereka masih mengikuti ya buku yang lama, Yaumun Nawa. Kalau kita cari di kamus Yaumun Nawa itu tidak ada. Perbedaan cetakan ini tidak hanya di buku ini, hampir di rata-rata semua buku. Ada beberapa percetakan yang memang kerjanya baik, sangat minim, tidak juga 100%. Yang benar cuma satu doang, Al-Quranul Karim. Selain Al-Quran, rata-rata masih banyak kesalahan. Saya juga tidak menjamin bahwa ini 100% sudah betul, tidak. Masih ada juga kesalahan. Tapi insya Allah lebih minim dibanding cetakan-cetakan yang lain. Tidak mustahil juga ada kekurangan, ada kelewatan seperti kayak begitu. Pernah ada satu buku hilang satu huruf wawunya. Karena memang masalahnya juga sedikit rumit, saya coba bongkar buku-buku dia yang lain. Beneran tidak ada dan tidak ketemu. Ya kan? Tapi karena cetakan waktu itu semua sama, saya tidak berani robah. Saya hanya tulis catatan kaki. Mungkin ini ada huruf waw yang hilang, seperti di kitab ini bunyinya seperti gini, di kitab ini bunyinya ini, seperti kayak begini.